Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai latihan soal laju reaksi ya. Jadi silakan kalian tonton video ini, kemudian pelajari lagi mengenai soal-soal laju reaksinya. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Laju reaksi 2A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah D. Pada setiap saat dapat dinyatakan sebagai. Nah, ingat kembali bahwa konsep laju reaksi itu laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini ya, kalian identifikasi mana yang reaktan, mana yang produk. Tentunya kalian udah tahu ya dari kelas 10, reaktan itu sebelah kiri tanda panah, produk sebelah kanan tanda panah. Seperti itu ya. Kalau panahnya panah 1 ini kan. Maka di sini langsung saja, ini kan berarti di sini reaktannya menjadi produk. Nah, kita breakdown ke pilihan jawabannya. Penambahan konsentrasi A tentunya salah karena A itu sebagai reaktan maka dia berkurang. Penambahan konsentrasi B salah juga karena B itu sebagai reaktan maka dia berkurang. Penambahan konsentrasi C juga salah karena penambahan konsentrasi C itu sebagai produk, berarti benar ya dia. Penambahan konsentrasi A dan B salah, penambahan konsentrasi B dan C, B-nya harusnya berkurang, C-nya bertambah. Maka jawaban yang benar adalah C gitu. Ingat kembali laju reaksi, pengurangan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu, penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Oke. That's it untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, laju reaksi dari diketahui reaksinya dapat dinyatakan sebagai sama ya, soalnya seperti ini. Langsung saja kalian tuliskan sebelah kiri tanda panah itu berarti sebagai reaktan. Ya, sebelah kanan tanda panah itu menjadi produknya. Langsung kita lihat ke pilihan jawaban. Laju bertambahnya konsentrasi NH3, NH3 sebagai reaktan berarti salah. Laju berkurangnya konsentrasi H2O, H2O di sini sebagai produk berarti salah. Laju bertambahnya konsentrasi O2, O2 sebagai reaktan berarti salah ya. Laju berkurangnya konsentrasi NO, NO itu sebagai produk berarti salah. Laju berkurangnya konsentrasi O2, O2 sebagai reaktan berarti dia berkurang. Benar. Jawabannya E. Kita ya, masih mudah. Next, soal tentang tumbukan efektif ya. Tumbukan efektif antar partikel, ada yang menghasilkan reaksi, ada pula yang tidak, sehingga memberikan konsekuensi adanya tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Hal ini seperti ditunjukkan pada model partikulat untuk reaksi berikut. Jadi ini ada gambarannya, H2 itu yang gambarnya warna abu-abu, Cl2 itu yang gambarnya hijau. Kemudian dia kalau misalnya bereaksi bisa menghasilkan 2 molekul CO2, HCl, sorry. Kemungkinan tumbukan yang terjadi ada 2 nih katanya. Ini gambar yang pertama, ini gambar kedua. Berdasarkan model partikulat di atas, pernyataan yang benar adalah, mana pernyataan yang benar? Kita breakdown jawabannya. Gambar 1 merupakan tumbukan efektif karena tumbukan terjadi dengan orientasi tumbukan yang tepat. Nah, ingat kembali nih, tumbukan efektif itu merupakan tumbukan yang akan menghasilkan reaksi. Ada 2 syarat terjadinya tumbukan efektif. Yang pertama yaitu arah orientasi ya, arah orientasi dari tumbukan itu harus tepat ya. Yang kedua, energinya harus cukup. Ya, energi cukup ini maksudnya apa? Energi cukup ini adalah energinya harus melampaui energi aktivasi atau energi aktivasi, energi pengaktifan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dia terjadi reaksi, berarti kan tumbukannya efektif ya. Kalau dia terjadi reaksi, berarti tumbukannya efektif. Nah, tinggal kalian lihat ini dari yang 1 dan 2, ini mana sih yang menghasilkan reaksi? Kalau kita lihat, ini kan yang gambar yang 1, ini kan dari 2 partikel yang berbeda, hijau dan abu, yang tadi H2 dan Cl2, itu dia terpisah lagi setelah bertumbukan. Tidak menghasilkan zat baru, yaitu 2 molekul HCl seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu yang pertama ini dia tidak efektif tumbukannya atau tidak menghasilkan reaksi. Yang ini tumbukannya
efektif gitu. Yang kedua, menghasilkan reaksi. Maka kita tinggal cari nih, gambar 1 merupakan tumbukan efektif, salah. Gambar 1 merupakan tumbukan tidak efektif, betul, karena tumbukan terjadi dengan orientasi tumbukan yang tepat, salah. Kalau orientasinya tepat, berarti pasti dia tumbukannya efektif, berarti ini alasannya yang salah gitu. Gambar 2 merupakan tumbukan efektif, karena tumbukan terjadi dengan orientasi tumbukan yang tepat, ini benar. Gambar 2 merupakan tumbukan tidak efektif, salah. Gambar 1 dan 2 merupakan tumbukan efektif, salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Insya Allah mudah untuk tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan reaksi. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang kelima. Reaksi kimia terjadi karena tumbukan efektif dari partikel-partikel bereaksi. Pernyataan tersebut mempunyai ungkapan yang sama dengan semua tumbukan antar partikel bereaksi menyebabkan reaksi kimia. Apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Tentu tidak, karena yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif saja, bukan semua tumbukan. Yang ini salah. Sebagian besar tumbukan antar partikel hasil reaksinya menyebabkan reaksi. Tidak disampaikan tumbukan yang seperti apa, dia cuma bilang sebagian besar. Kita tidak tahu yang seperti apa, berarti ini pun belum tepat juga. Hanya tumbukan dengan orientasi yang tepat dan energi kinetik yang lebih besar dari energi aktivasi yang menyebabkan reaksi kimia. Ini betul ya, tumbukan efektif syaratnya ada dua, yaitu orientasinya harus tepat, kemudian energi kinetik, energi gerak, energi yang diberikan itu harus lebih besar daripada energi aktivasi, energi pengaktifan. Ini benar, jadi jawabannya C. Kalau di breakdown lagi yang D dan E, hanya tumbukan dengan orientasi yang tepat, belum tentu. Hanya tumbukan dengan energi kinetik, belum. Karena dua syarat ini harus digabungkan, sehingga dia menghasilkan tumbukan yang disebut sebagai tumbukan efektif. Gitu. Jadi jawabannya C. Oke, jadi sekian dulu video latihan soal laju reaksi untuk bagian pertama. Kita jumpa lagi pada video latihan soal bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.